Oke. Hanya bosku. Alhamdulillah. Hujan dan hujan membuat desa kami tenggelam dan kami kesulitan berpetualang mencari buruan. Saat kami ingin pergi ke dermaga mini, kami terhalang banjir dan terpaksa harus menunggu rakit apung untuk mengangkut kendaraan kami. Rakit. Untuk sampai ke seberang sana, kami harus mengeluarkan budget 20.000 untuk menyewa rakit ini, bosku. Katakan kurirnya untuk menjaga keseimbangan kendaraan agar tidak jatuh. Harus ada satu orang yang ikut naik ke atas perahu. Ya udah, karena mereka maksa, aku aja yang naik. Serasa kayak artis papan atas aku. Hehehehe. Terlihat ada anak-anak kecil yang sedang mandi nih, dan juga ibu-ibu yang bergoyang ria. Namanya orang plus 62 ya. Dapat cobaan ya, dicobain balik lah. Hehehe. Alhamdulillah, bosku. Udah nyampe ke seberang nih, waktunya menurunkan kendaraannya. Nah, ini dia rakit apungnya. Kreatif juga ya mereka. Airnya masih tinggi banget bosku, tapi kita mau coba pasang pancing. Tes, siapa tahu ada rezekinya. Mantap. Singkat waktu kita sudah sampai di perahu jagoan kita nih. Bang Uko sudah menghidupkan mesinnya, waktunya meluncur. Jika bosku lihat Bang Marlin full senyum, itu karena mesin dan juga perahu kami sudah upgrade baru, jadi lebih gesit. Alhamdulillah ya bosku, udah bisa ngebut kita. Kayu. Oh, nate mo. Oh. Satu ko. Tapi tidak juga lah kan kayak gini. Mentang-mentang baru malah diadu dengan maut. Sampai-sampai rambut Bang Uko terbang gitu loh bosku. Ditambah lagi Bang Marlin hampir jatuh. Pegangan Bang Marlin, udah cukup giginya yang jatuh, badannya jangan sampai jatuh ya. Bosku, kita ketemu lagi nih dengan bapak-bapak penjual udang 10.000 per kresek itu. Sepertinya bapaknya sedang melihat bubu udangnya. Wah, keren banget ya. Anak kaleleng tuh. Bosku, kita sudah sampai nih di spot pertama. Kali ini kita menggunakan umpan lele hidup bosku. Ini pancing pertama. Cucu, buang. Ini pancing kedua. Cucu lagi, buang. Ini pancing kedua. Cucu lagi. Ini pancing ketiga. Ini pancing keempat bosku. Ini kelima. Ini keenam. Ketujuh. Kedelapan. Kesembilan. Kesepuluh. Kesebelas. Kedua-belas. Ke-13. Ke-14. Cucu. Ini pancing ke-15 bosku. Atau pancing terakhir. Bosku, matahari udah mulai tinggi nih. Maaf banget, kami sedikit telat karena waktu kami habis di jalan. Seperti kemarin, lagi-lagi kami harus melewati genangan air atau banjir. Karena terlalu pagi, jadi kang kurirnya sedikit mager. Karena dingin, jadi harus menunggu. Jangan ajarkan kami menunggu bang, kami ini nakama, jadi ya paham lah kan. Singkat waktu, kita sudah sampai di pancing pertama. Pancing pertama kami masangnya di antara air keruh dan air jernih, tapi sayang sekali zong bosku. Pancing kedua juga zong bosku. Begitu juga dengan pancing ketiga, masih zong saja. Pancing keempat mendapat sambaran, tapi pancingnya dibawa nyangkut ke semak-semak setelah lihat zong. Alhamdulillah di pancing kelima kami strike juga bosku. Banyak ini. Alhamdulillah ikan sidat berhasil landing. Bang Marlin senang banget di bosku. Akhirnya kami bisa strike lagi di saat air sungai masih dalam. Dia pun meletakkan ikannya ke lantai perahu. Tapi tak disangka ikannya pun langsung shock. Bang Marlin pun panik dan langsung mengambil dari. Tapi tidak sempat karena ikannya sudah berhasil melilitkan badannya ke joran yang mengakibatkan Bang Marlin kesulitan menariknya lagi.
Mandari. Tunggu pancing. Kita lanjut ke pancing berikutnya. Pancing yang ini zong. Pancing ke-7 nyangkut lagi, ikannya lepas. Pancing ke-8 dan ke-9 zong. Dan di pancing ke-10 kami kembali strike. Away. Oh my. Ini Mati. udah mati. Besarnya ada saung haram. Besar. Baru-baru mati ini. Lagi-lagi ikan sidat berhasil kami dapatkan. Ini ikan kedua bosku. Ikan yang kedua ini tidak kalah gedenya juga dengan ikan pertama tadi. Away. Ini bosku, dia makan rumput ini. Kak bosku. Mulutnya. Keras juga mulutnya. Ompong. Sudah keras bosku. Anunya. Ya telan. Nando, pancing yang mati ini kesian. Lapar dia itu. Mantap. Bukan kepalanya, pakai bayi. Ikan keberapa nih Perte? Yang kedua bosku. Mana yang pertama? Mantap. Bocor nih. Oke, dari mau dibuangkan. Pancing ke-11 zong. Pancing ke-12 zong juga. Pancing ke-13 lagi-lagi masih zong. Setibanya di pancing ke-14 kami melihat joran-joran kami sudah rapat ke air. Saat ditarik pancingnya sangat berat dan tiba-tiba mengeluarkan gelembung gitu. Ternyata yang muncul hanyalah kayu. Dan ini dia pancing ke-15 atau pancing terakhir. Lagi kami sentrek. Away. Ada. Ali. Apa tadi? Besar nih. Naik lagi. Besarnya. Naik lagi bosku. Angkat. Ih, pai ini. Mau tadi pasar nih. Angkat lagi. Kuning bosku. Sudah tompong. Ya kampung. Kecil kepala jadi. Yang tadi tuh. Tadi ini kepalanya ini. Tadi itu kepalanya. Pakai bayi. Oh, basah beauty. Sorry nih. Alhamdulillah di pancing penutupan ini kita kembali strike lagi bosku. Dan ini ikan terbesar loh dari semuanya. Away. Langsung. Mati. Bosku. Ayo turun sedikit. Yang dia lepas. Bosku sudah 3. Hai. Juga hari ini ya guys ya. Ini juga sidat satu. Yang boleh kalah itu sidat lain itu bosku. Sidat lain itu. Bangga baik. Oke lah bosku, dengan tanggapan di pancing terakhir ini berarti hari ini kita sukses mengantongi 3 ekor ikan sidat. Mantap ini. Nah ini dia bosku, bapak-bapak pencari udang yang pakai perahu yang kecil ini. Bapak mau cek bubu ya pak? Cari udang kan? Oh ini kan bubunya. Nah ini model bubunya bosku.
Nah. Pak, nggak usah naik perahu ini Pak, naik perahu yang gede aja. Bosku, kita mau pergi dengan bapaknya nih. Ini kan kecil, nggak muat. Lagian juga kalau sana kini sumpah nggak berani. Wah, kecil kali bosku nih. Hah? Jadi bisa 2 orang? Ya, kita naik perahu gede aja Pak. Ya. Oke bosku, kita mau lihat hari ini, kita mau lihat bubuk, kita mau lihat udang. Mudah-mudahan ada isinya. Hari ini udang. Oke. Pak, kesana Pak. Hari ini kita akan pergi membantu Bapak Soli untuk melihat bumbu udangnya bosku. Bosku masih ingat kan dengan Bapak penjual udang 10.000 per kresek itu? Nah, nama bapaknya itu Bapak Soli bosku. Apa bosku? Starter mesin KTC. Asli, aku salut banget loh dengan keberanian bapak ini. Bayangin aja hanya menggunakan perahu sekecil itu, bapaknya mundar-mandir di sungai yang banyak buayanya loh. WOW. Bilang ubur-ubur ikan lele. Bali abu boleh. Kita sudah sampai di bubu pertama. Bubu pertamanya zong. Ini pasti karena efek tangan Bang Marlin yang kurang hoki. Nah kan di bubu kedua ada isinya. Berarti fix ini tangan Bang Marlin bau. Kebanyakan ngorek-ngorek sih. Ini bosku, jadi ini bubunya. Ini tempatnya kata bapaknya itu bubunya sudah tua, sudah rusak, jadi dia mau ganti yang baru. Nah sekalian kita mau spill cara pemasangan dan juga apa umpannya, oke? Di sini dia pakai umpan apa ini Pak? Kelapa ya? Jadi kasih masuk ke situ ya. Dalam bubunya tuh kayak gini. Mantap. Nah ini bubu ketiga bosku. Bubu ketiga banyak banget loh isinya. Nah ini bubuk keempat bosku. Bubuk keempat banyak isinya. Plus ada yang gede juga satu ditangkap Bang Marlin tuh. Ini bubuk kelima. Bubuk kelima ini isinya lumayan banyak juga. Ini bubuk keenam bosku. Ini bubuk ketujuh. Ini yang kedelapan. WOW, di bubu yang ke-9 ini isinya banyak banget udang yang gede-gede. Bubuk ke-10 isinya hanya 4 bosku. Ya, bubuk ke-11 rupanya udah diboking sama pasangan udang ini. Ini bubuk ke-12, isinya lumayan juga loh. Nah bosku, itu udangnya masih ada di dalam bubu. Ini bubuk ke-13 ya. Bubuk ke-14. Dan ini bubuk ke-15. Bosku tahu nggak, di bubu yang ini ternyata ada preman airnya. Aku tidak tahu namanya, yang jelas aku shock dan takut karena ini pertama kalinya aku lihat makhluk ini. Apa itu? Apa itu? Sob yang bagi cepat. Buang di sini dulu, Ame. Jangan. Bawa sini Jom. Tuh. Woi, tuh ini. Ya, di situ. Sob yang aneh ini. Apa ini? Sob ini. Apa aja cepat. Hah? Iya kah? Woi. Oh, Ji. Yuti, kali nih. Hah? Sob yang aneh. Oh, ya ini yang aneh tadi. Nggak bisa kan ini? Oh, nggak bisa ini. Bu. Buang. Ih, ngeri banget sumpah. Warnanya pekat banget kayak ular piton. Kata Bapak Soli dahulu kala makhluk ini pernah ditemukan nelayan setempat yang besarnya itu sudah menyerupai perahu kami ini loh. WOW. Di tempat bosku ada nggak hewan ini? Jika ada coba komen di bawah ya. Mari kita belajar sama-sama. Ini bubuk ke-16 bosku. Ini bubuk ke-17. Ini bubuk yang ke-18. Wah, itu ada teman Bang Marlin lagi ngintip-ngintip. Kayaknya dia mau minta udang ya bosku ya. Bubu yang ke-19 ini udangnya lumayan banyak juga bosku. Nah ini bubu ke-20 udah mulai banyak terkumpul nih. Ini ke bubu ke-21 bosku. Ini bubu ke-22. Nah walaupun dikit-dikit tapi kalau banyak bubunya pasti banyak kok. Ini bubu ke-23.
bubu ke-24 bosku. Lihat, banyak kan? Lihat bosku, udangnya lagi nongkrong tuh di dalam bubu yang ke-25. Alhamdulillah ya, dengan tambahan bubu 25 ini semakin banyak tangkapan Bapak Soli. Dan ini bubu yang ke-26 atau bubu yang terakhir bosku. Oke bosku, ini bubu yang terakhir. Alhamdulillah bosku, hari ini banyak coy. Ini kelihatan dari sini saya, tapi aslinya ini banyak bosku dan gede Bosku, banyak bosku. Oh, alhamdulillah. Bosku, yang besar bosku. Udangnya, alhamdulillah. Kita masuk dalam baju sini. Alhamdulillah pengecekan bubunya selesai juga bosku. Ya seperti inilah perjuangan Bapak Soli setiap hari dalam mencari nafkah bosku. Beliau mencari udang dengan memasang bubu di setiap sungai ini dengan menggunakan perahu kecil. Dari Bapak Soli kita bisa belajar bosku. Walaupun pendapatannya hanya sedikit, tapi tetap kita harus syukuri ya. Jadi Pak, berapa kalau kita ambil semua ini berapa? Sabar. Hah? Berapa? Oh sih, 20.000 ini. Wah, gini aja bosku. Kita tambah bosku ya. 1 bulan gajinya Babang Marlin kita kasih Bapak Soli. Iya kok Babang? Iya, enggak apa-apa. Kau juga enggak apa-apa tapi kamu jahat. Pak Soli kita tambah Pak Soli 20.000. 1 bulan gajinya Babang Marlin kita kasih Pak Soli. Oke Babang Marlin. Coba mukanya. Jadi kita sudah mau sampai nih bosku di pelabuhan mini kita. Oh sana bosku, lihat itu perahu kebanggaan Pak Soli yang lalu lalang selama ini mencari ini. Mencari apa? Mencari udang. Pengecekan bumbunya udah selesai nih bosku. Udangnya udah kita ambil semua. Asli capek juga ya, ditambah perut udah keroncongan. Jadi kita mau lanjut masak-masak dulu. Let's go. Jadi ini bahannya. Hari ini kita mau bikin udang sate sambal saus kacang pedas. Pertama-tama kita bersihkan semua udangnya bosku. Buang semua kakinya kecuali penjepitnya ya. By the way ini hanya 1 kresek loh, alias 10.000. Setelah itu kita siram dengan air panas agar saat dikupas nanti dagingnya nggak hancur. Tunggu 15 menit atau sampai airnya dingin. Setelah itu kita lanjut lepasi semua kulit udangnya bosku. Setelah selesai kita lanjut berikan jeruk, garam dan juga pixin bosku. Lalu aduk sampai merata. Nah, kita sudah sampai di tahap cucu mencucu nih. Cucu semua daging udangnya satu persatu ya yang sudah kita kupas tadi loh. Kemudian kita pisahkan lagi. Aduh, karena sedang turun hujan jadi proses pembuatan api menjadi baranya jadi semakin lama nih. Nah, bara apinya udah banyak. Kita lanjut bakar udangnya yang sudah kita cucu-cucu tadi ya bosku. Udang itu kecil bosku dan gampang banget untuk matang. Jadi jangan dekatan banget dengan baranya ya. Dan jangan lupa juga untuk dibalik seperti ini. Dan tunggu hingga balikannya matang juga. Lalu kita angkat bosku. Dan ini dia hasilnya. Sate udang lokal rasa internasional. Sate. Halo bosku, hari ini kami ingin ngecek pancing lagi nih. Ini pertama kalinya bagi kami memasang pancing di spot ekstrim yang begitu jauh dan sangat luas ini. Berapa jam perjalanan bang? Aduh, capek di perahu bro. Perjalanan yang memakan waktu lebih dari 3 jam membuat pantat kami kempes. Ditambah lagi dalam perjalanan kami harus was-was dibuat ngerinya sungai ini bosku. Akhirnya kita sampai juga di pancing pertama. Terlepas dari perjalanan yang begitu jauh, sampainya di pancing pun kami harus berjuang lagi mencucu-cucu ke dalam air. Akibat hujan yang terus-menerus turun, sungainya pun semakin meluap mengakibatkan pancingan kami tenggelam. Dan ini memakan waktu sangat lama untuk mencarinya. Uap, akhirnya pancing pertama pun ketemu. Tapi sayang banget nggak ada isinya alias zong. Ini pancing kedua juga zong bosku. Pancing ketiga sayang banget tidak ketemu bosku. Entah di bawah arus atau di bawah ikan atau lupa tempatnya. Entahlah, kami pun tak tahu. Intinya pancing ketiga kami nggak dapat. Pancing keempat alhamdulillah ketemu, tapi zong bosku, nggak ada isinya. Pancing kelima masih zong juga bosku.
Pancing ke-6 dan ke-7 masih zong juga. Begitu juga dengan pancing ke-8 masih zong. WOW. Baling lepas. Kalau masih jauh perjalanan. WOW. Stik khas patah dan baling-baling lepas bosku. Hari ini kami benar-benar sial. Pancing susah dicari dan banyak hilang. Sekarang giliran baling-baling harus hilang juga, jatuh ke air. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu keajaiban datang. Ini benar-benar di tengah hutan bosku, nggak ada pemukiman. Hari sudah mulai sore, kami pun mulai kelaparan. Kami memutuskan untuk mendayung perlahan-lahan untuk melihat pancing lainnya, berharap ada ikan yang kami dapatkan untuk dimakan. Tapi sayang sekali, semua pancing yang kami temui semuanya nggak ada isinya alias zong. WOW. Perut yang semakin lapar dan air yang mulai menipis membuat kami harus terpaksa menjadikan kangkung sebagai pengganjal perut yang kosong. Tapi pertanyaannya, apakah ini cukup untuk bertahan hidup? Apakah kami harus menunggu atau terus berdayung? Jika terus berdayung, kapan kami bisa sampai? Arusnya saja sangat kencang. Kami benar-benar stuck, bosku. Saat kami sudah mulai putus asa, keajaiban pun datang. Seorang pemancing datang menolong bosku. Dia ingin memberikan tumpangan. Saat dia menyadari kami begitu kelaparan, dia pun memberikan sebagian hasil tangkapannya dan juga bekalnya untuk dimakan. Ya Allah. Kami pun langsung mencari tempat kering untuk membuat api bosku. Gercep, gercep, gercep. Kami langsung membagi tugas. Saya dan Bang Uko pergi mencari kayu bakar yang kering, sedangkan Bang Marin dan Big Boss pergi melihat sekitar, dan malaikat penolong kita mengatakan akan membuat pondok-pondok untuk berteduh. Kali aja ada turun hujan dadakan bosku. Kayu yang kami dapatkan tidak ada yang kering, sedikit basah. Jadi Bang Marin membelahnya kecil-kecil untuk menjadikan api lebih cepat bosku. Abang-abang yang menolong kita tadi memberikan 3 ekor ikan gabus. Ini salah satunya dan ini yang paling besar. Gede kan? Oke lah bosku, waktunya membersihkan ikannya. Di sini Bang Ukong ingin memberikan sedikit ilmu nih untuk bosku yang suka dengan ikan gabus. Bagi yang sudah tahu nggak apa-apa di skip sih. Ikan gabus begitu licin bosku. Jadi cucu ikan gabusnya sampai ke dalam banget. Pencucu ini gunanya untuk mengunci pergerakan ikan agar lebih mudah menghilangkan sisiknya bosku. Setelah selesai menghilangkan sisiknya, kemudian kita belah ikannya dari atas ya, seperti yang ada di video ini. WOW. Disarankan gunakan pisau atau parang yang tajam agar prosesnya cepat, karena kalau gunakan yang tumpul entar lama dan dagingnya juga bisa hancur bosku. Selesai terbelah, kita lanjut lagi dengan mengeluarkan isi perut dan juga insan ikan ini. Tapi kalau bosku mau ambil ya nggak apa-apa juga sih. Dan bagian yang terpenting ada di sini bosku. Di sini Bang Uko membuat lubang antara daging dan tulang, gunanya agar saat dibakar ikannya tidak melengkung, tidak ngayang dan tidak bengkok-bengkok. WOW. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah selesai, tinggal dicuci bersih aja. Nah, udah bersih nih, mari kita siapkan bumbunya yuk. Saat mengolek rica, campurkan juga garam bosku, biar gesek-geseknya kasar agar lebih mudah dihaluskan. Karena kita membuat sambal iris tomat, jadi gunakan tomat dengan banyak dan iris kecil-kecil lalu campurkan ya. Belah jeruk lalu campurkan ke sambalnya. Ke ikannya jangan lupa juga bosku, campurkan garam juga. Lalu pertemukan 3 bersaudara ini untuk dikencup-kencup gitu. Finishing, campurkan penyedap rasa juga dan jadi nih sambal iris tomat. WOW. Di sini Big Boss langsung membakar 3 bersaudara ini untuk mengambil rasa asapnya. Jika serasanya sudah cukup, jadi kita bakar lagi dengan benar ya, seperti ini. Semua pasti tahu kan, menunggu ikan matang itu sangatlah lama, sama seperti menunggu dia kembali lagi sama kita. Jadi kita manfaatkan waktu untuk membuat sayur. Kita akan membuat sayur kangkung kuah asam. Bang Marlin lagi incup-incup apinya biar menyala gede bosku. Potong kecil-kecil kangkungnya bosku. Kangkung yang selesai dipotong kecil-kecil, kemudian kita campurkan rica biji, jeruk dan juga penyedap rasa. Lalu campurkan air, lalu masak bosku. WOW. Terlalu banyak bacotan dari saya, tak terasa ikannya sudah matang nih bosku. Sudah siap untuk diangkat. Waktunya kita santap. Pertama-tama kita ambil nasi, kemudian sayur kuah asamnya, lalu ikan bakarnya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan anak muda?
Cubitan kedua ini untuk bosku yang ada di rumah. Lihat dagingnya matang dengan sempurna kan? Ah, dah lah, nggak sanggup lagi aku ngomong. Itadakimasu. Bang Uko lagi pamerin dia makan kepalanya. Kalau Bang Marlin gak ada suara sama sekali. Diam tambah suara. Bergerak rupanya langsung nambah. WOW. Mantap kok. Mantap, guys. Oke lah bosku, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat bosku yang setia dan terus support kami. Semoga sehat selalu ya bosku. Dan terakhir, kami dari keluarga PIL mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hore, lebaran, lebaran.